pada saat ekonomi itu tumbuh, ya otomatis kan produksi pun tumbuh, gitu Betul, ya. Ekonomi pun bergerak, lapangan pekerjaan pun terbuka, betul. gitu ya. Bahwasanya jika memang kita mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menambah investasi di seluruh Hmm, daerah, ya, yang tadinya tidak ada pabrik, orang hmm, bisa kerja ke sana, yang tadinya nggak ada apa perkantoran, jadi hmm. ada kantor, orang bisa kerja di sana. Nah, ini kan harusnya ada mengalami peningkatan nih Ya, nah kehidupan. logikanya itu berpikirnya memang seperti itu. Harusnya ya Hmm. adanya investasi masuk, harusnya ada apa namanya kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, Hmm. pendapatan naik. Memang secara logika itu memiliki dampak. Ya. Ada dampaknya. Tetapi bila dibandingkan ya tadi seiring berjalannya waktu ketimpangan lebih tinggi dibandingkan dengan dampak pemerataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pemirsa Dialog Transformasi? Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan suatu permasalahan yang sangat menarik, yaitu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu permasalahan terkait dengan ekonomi. Pemerintah saat ini mengharapkan di tahun 2023 ekonomi Indonesia ditutup dengan angka pertumbuhan lebih dari 5%. Dan ini tentu suatu angka yang sangat luar biasa karena kita sudah menghadapi pandemi yang berlangsung selama 2 tahun lebih, dan ini cukup membuat ekonomi Indonesia morat-marit. Dan tentu masyarakat berharap ekonomi ini bisa semakin membaik. Kan tetapi yang kita saksikan saat ini nampaknya di skala masyarakat, di skala mikro, yang dirasakan adalah kenaikan beberapa komoditas yang ini pun berdampak kepada sulitnya masyarakat dalam mengakses beberapa komoditas tersebut, seperti misalnya beras, telur, ya, dan beberapa komoditas kebutuhan pokok yang lainnya. Dan menurut berita yang saya baca dari pengamat ekonomi dari Indef memprediksi bahwasannya di tahun 2024 ekonomi Indonesia akan lebih tertekan, yaitu pertumbuhannya di angka 4,8%, dikarenakan ada inflasi dan juga ketidakstabilan ekonomi global, di mana perang Ukraina Rusia masih berlangsung, ditambah sekarang dengan konflik Palestina yang terus memanjang, dan ini tentu akan membuat ekonomi global sedikit goyah. Pada kesempatan malam hari ini, dialog kita akan diisi ya tentang perbincangan seputar ekonomi, dan tentu kita akan menghadirkan seorang pakar. Dan saat ini alhamdulillah sudah hadir bersama saya Dr. Julian Sigit. Beliau merupakan salah seorang dari akademisi, peneliti, dan juga pakar di bidang ekonomi syariah. Dan beliau pun merupakan ketua dari Himpunan Intelektual Muslim atau HILMI. Assalamualaikum, Kang Julian. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi panggil wabarakatuh. Akang saja ya, karena Iya, usianya masih sangat muda. agak lebih akrab lah. Akan lebih akrab. Baik, Kang Julian nih. Eh, Saat ini Indonesia sudah di penghujung tahun 2023. Hmm. Dan biasanya memang yang dijadikan sebagai bahan evaluasian kita dalam menjalani 1 tahun ke belakang adalah terkait dengan parameter-parameter ekonomi Hmm. tentunya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih kepada pemirsa ya, sebagai juga untuk menambah wawasan ilmiah mereka dalam bidang ekonomi ini. Sebenarnya indikator apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menentukan ekonomi suatu negara Hmm. itu mengalami pertumbuhan atau mengalami perlambatan atau kondisi-kondisi lain ya? Biasanya apa Ya, saja yang menjadi penilaian? baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya ya, bisa hadir dan sharing berkenaan dengan topik-topik yang sedang hits hari ini, terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak gitu. Karena kita tahu bersama salah satu hal yang memang menjadi sorotan di hampir setiap negara itu ada berkaitan ekonomi. Betul. Nah, artinya isu-isu ekonomi ini apalagi kita akan berganti tahun, tentu menjadi hal yang penting untuk kita soroti agar capaian-capaian yang terjadi pada tahun ini ya 2023 itu tentu harus lebih baik ya di tahun yang akan datang. Yeah. Nah,
ada beberapa hal yang menjadi catatan saya berkaitan dengan kondisi ekonomi hari ini. Yang pertama, kalau kita melihat dari aspek indikator makroekonomi, biasanya itu yang sering dijadikan rujukan ya, betul. untuk menilai sehat tidaknya, baik tidaknya ekonomi suatu negara gitu. Nah, meskipun ada indikator mikro ya, kalau mikro kan lebih cenderung dia lebih ke arah individu, perilaku ekonomi individu. Tapi kalau dalam konteks acuan secara nasional, secara agregat itu biasanya menggunakan indikator yang sifatnya makro. Nah, apa saja biasanya yang digunakan? Tadi sempat disinggung, itu berkaitan dengan biasanya inflasi. Inflasi. Nah, inflasi kita tahu ya, ini penting karena kalau pemerintah tidak mampu menjaga atau menstabilkan inflasi, ini akan memberikan dampak yang signifikan. Akan ada dampak rentetan ya terhadap, atau istilahnya itu multiplier effect bagi aspek-aspek yang lain, mulai nilai tukar, kemudian kurs ya, sampai juga PDB-nya gitu. Nah, maka acuan inflasi ini juga pemerintah harus betul-betul menekan. Bagaimana kita kondisi hari ini? Kalau kita melihat secara umum di Indonesia rata-rata inflasi tahun 2023 ini di kisaran 5%. Inflasi sampai 5%. Ya, 5%. Nah, tentu dalam konteks ekonomi 5% ini juga sangat berpengaruh ya. Akan lebih baik juga kalau misalkan inflasi ini bisa ditekan lebih baik gitu. Karena dalam konteks kekhawatiran kita adalah ketika pemerintah tidak mampu menjaga tren inflasi ini, maka nilai mata uang itu akan semakin tergerus. Dan kita tahu bersama di penghujung tahun 2023 ini, isu yang kemarin berkembang itu kan bagaimana ada istilah gini, menguatnya dolar, ya. Jadi sebenarnya itu framingnya saja ya. Jadi kita melihat dari aspek yang mana. Jadi istilahnya itu dolar itu terdepresiasi oleh rupiah itu terdepresiasi oleh dolar, atau dolar mengalami penguatan. Ya. Tidak disebutkan rupiah mengalami pelemahan, tapi dolar mengalami penguatan. Itu kan tergantung framing. Ya, pada saat kemarin itu kan sangat tinggi ya. Menembusnya itu bahkan kalau kita melihat hampir mendekati sejarah pada tahun Krismon ya, 98. Ini rekor. Nah, dampaknya seperti apa? Ini dampaknya sangat signifikan. Nilai tukar rupiah kita akan semakin tergerus gitu. Artinya uang yang hari ini dimiliki, misalkan cadangan devisanya, misalkan dalam konteks rupiah, itu akan semakin terbatas untuk kita bisa mengakses, mengekspor atau mengimpor barang. Nah, oleh karena itu pemerintah harus mampu betul-betul menstabilkan, menjaga inflasi ini. Nah, yang kedua, yang menjadi poin penting juga, selain tadi disinggung masalah pertumbuhan ekonomi tentu penting, ya. Dan kita tahu memang pasca COVID itu pemerintah terus-menerus mentargetkan pertumbuhan ekonomi itu di angka lebih dari 5%. Meskipun hari ini kalau kita melihat per data November kemarin, bulan kemarin itu masih di bawah 5%. Masih di bawah. Ya, di kisaran 4,9%-an lah. Nah, saya menyoroti sebetulnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ini, memang dalam konteks ekonomi itu sangat penting. Ya, tetapi yang harus menjadi catatan adalah sebetulnya kita harus membuka juga lebih detail apa yang menyuplai pertumbuhan ekonomi itu, dan kemudian yang selanjutnya siapa yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi ini juga. Sudah, sebelum jauh ke sana gitu ya, saya ingin meng-highlight terkait dengan inflasi ini, Kang Brian ya. Jadi sederhananya inflasi itu adalah penurunan nilai uang. Ya, penurunan nilai uang. Apakah penurunan ini terhadap mata uang yang lainnya, ataukah memang terhadap kemampuan dia dalam membeli suatu barang? Ya, secara umum bahwa yang disebut inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang, ya. Jadi logikanya itu adalah kita yang tadinya bisa memiliki akses dengan uang yang ada, bisa mengakses lebih banyak, tapi karena mengalami inflasi akhirnya aksesnya sedikit. Nah, adapun kaitannya dengan mata uang asing itu lebih ke arah terdepresiasi gitu. Ya, terdepresiasi. Nah,
fakta yang hari ini kita muncul adalah di satu sisi inflasi yang masih relatif tinggi, kemudian di satu sisi juga kita mengalami terdepresiasi nilai mata uangnya itu. Oke, berarti ada dua kondisi yang Ya. terjadi pada uang kita, rupiah kita ini ya. Ya, Kemampuan dia dalam membeli barang terus menurun. Misalnya 10 tahun yang lalu harga mangkok Ya. bakso satu mangkok misalnya gitu ya, bisa 5.000 atau Ya. 10.000. Ya, sekarang mungkin harus 20.000 gitu ya Betul. untuk mendapatkan barang yang sama. Dan juga mungkin dilihat juga dari nilai tukar rupiah dengan Dolar. dolar gitu ya. iya. Karena kan kalau kita melihat contoh misalkan, kita tahu bersama lah bahwa negeri ini termasuk memiliki hutang yang relatif banyak gitu. Saya katakan relatif banyak. Nah, ini kaitannya dengan hutang juga gitu. Oke. Dolar itu kan kita kan bayarnya relatif pakai dolar gitu. Bayar ke ini harus pakai dolar. Ya, dolar kan, dan satuannya itu kita dolar. Contoh misalkan semakin rupiah itu terdepresiasi oleh dolar, maka semakin banyak nilai uang yang harus kita bayarkan kepada Betul. negara tersebut gitu, karena menggunakan dolar. Oke. Nah, saya misalkan mengutip, kalau tadi saya singgung data utang yang saya kutip saja berdasarkan data yang saya miliki itu, untuk bunganya saja tahun 2023 ini di APBN dialokasikan untuk bayar bunganya itu di kisaran 437 triliun. 437. Itu 437. Untuk tahun depan di RAPBN tahun 2024 itu dialokasikan untuk bayar bunganya di kisaran hampir 500 triliun, 490 sekian triliun lah, hampir mendekati 500 triliun. Nah, itu kan asumsinya bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 15 ribuan. Tapi kalau misalkan itu menguat kan dolarnya. ya, yang menguat ya. Dalam konteks ini rupiahnya terdepresiasi, angkanya bisa lebih membengkak gitu. Iya, karena kan dolar hutang dalam mata uang dolar. Iya. Kita masukkan ke APBN dalam mata uang rupiah. Iya. Tentu dengan dengan asumsi kurs tertentu di 15.000. Iya. Kalau ternyata nanti kursnya Ya misalkan 15.700 atau 800 kan otomatis makin tergerus kan. Iya. Yang harusnya kita misalkan tadi asumsinya APBN 15.000, kita harus bayar di kisaran 490 sekian triliun. Bisa jadi nanti kita harus menyeberang dari 500 bahkan 600 triliun. Berarti tadi kan parameter inflasi, terus juga PDB, pertumbuhan ekonomi PDB. gitu ya. Ini yang biasa memang digunakan untuk pertumbuhan suatu negara gitu. Nah, poin penting yang tadi setelah inflasi itu ada berkaitan pertumbuhan ekonomi. Tadi saya menyoroti bahwa memang penting gitu ya. Memang penting itu pertumbuhan ekonomi itu. Hampir setiap negara pasti melihat bagaimana sih kondisi ekonominya itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Tapi itu agregat. Nah, itu agregat. Masalahnya ini kan jadi catatan bagi kita, pertumbuhan ekonomi itu disuplai oleh siapa, ya. Itu dia. Dan kemudian siapa yang menikmatinya kue pertumbuhan ekonomi itu. Ini harus dibuka gitu. Jangan-jangan sebetulnya pertumbuhan ekonomi itu hanya angka-angka saja yang berjalan. Toh masyarakat secara keseluruhan, ya, rakyat di pedesaan itu mereka tidak menikmati kue pertumbuhan ekonomi itu. Ya, ini kita akan lebih dalam lagi nih menyoroti masalah pertumbuhan ekonomi ya. Jadi tadi agregat tadi kita coba breakdown nih. Ya. Pertanyaan pertama, siapa yang banyak menyuplai untuk pertumbuhan ekonomi ini? Ya, kalau kita lihat proporsi dari data-data yang saya miliki, contoh misalkan dalam konteks hari ini, itu kan rasio ada ketimpangan yang sangat signifikan ya. Hari ini terjadi. Contoh misalkan menurut data yang saya miliki, pertumbuhan ekonomi paling tinggi misalkan di Indonesia itu berdasarkan pulau ya. Berdasarkan pulau itu di Jawa. Tentu di Jawa. Di Jawa ya, di kisaran 53-54% lah. Tapi, nah ini uniknya. Logikanya sebetulnya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, masyarakat sejahtera ya. Betul. Ya kan? Tapi berdasarkan data yang dipublikasikan yang sama juga, kemiskinan tertinggi juga di Pulau Jawa. Terjadi banyak pengangguran, kemiskinan. Ya, kemiskinan paling banyak di Pulau Jawa gitu. Artinya sebetulnya kan ini sesuatu hal ada istilahnya itu ketimpangan yang sangat besar. Di satu sisi kan harusnya logika berpikirnya itu pertumbuhan ekonomi itu mampu memeratakan
ya, pendapatan dan kesejahteraan. Tetapi yang ada adalah justru pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kemiskinan juga tetap di tinggi. satu daerah. Jadi mungkin Itu logikanya kayak gini. Pulau Jawa menyumbang 50% pertumbuhan. 50% lebih Harusnya kita melihat Pulau Jawa itu sejahtera. sejahtera, Tapi ternyata malah Pulau Jawa angka kemiskinan paling banyak. paling banyak juga. Ya, Artinya kan di Pulau Jawa ini hanya ada sebagian orang ya, yang menyuplai 50% Ya. tadi, sedangkan yang lainnya ya. tidak menyuplai kan itu. Itu yang terjadi. Oh, oke. Jadi fakta itu yang terjadi, sehingga makanya ketika tadi saya jelaskan berbicara dalam konteks pertumbuhan ekonomi harus buka-bukaan juga siapa yang menyuplai dan siapa yang menikmati gitu. Jangan-jangan sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi itu hanya angka-angka saja. Masyarakat tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kue dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sebenarnya dampak-dampaknya itu. Ini bisa dilihat lah dari akses-akses keuangan yang menikmati itu kan sebagian besar ada orang-orang yang memiliki kapital, aset dan sebagainya. Sementara masyarakat menengah ke bawah mereka sulit ya mengakses sektor-sektor keuangan, pinjam dan sebagainya. Ini jadi problem gitu sehingga semakin memperlebar jurang ketimpangan yang kaya dan kaya miskin-miskin. Ini terjadi gitu. Real betul-betul. Berarti memang hipotesa yang menyatakan 2% kelompok yang berjumlah 2% ini menguasai 98% kue ekonomi ini. Betul. Gitu ya. Dan tentu pada saat mereka menyumbang lebih, mereka juga mendapatkan lebih. Lebih. Oh, berarti pertanyaan kedua terkait dengan siapa yang menikmati, Ya. berarti sudah terjawab. Hampir sudah jawab tadi kan. Akhirnya yang menikmati kue itu adalah orang yang memiliki kapital, modal yang besar. Tapi bukankah gini misalnya, pada saat ekonomi itu tumbuh, ya otomatis kan produksi pun tumbuh. Betul. Gitu ya. Ekonomi pun bergerak, lapangan pekerjaan pun terbuka. Betul. Gitu ya. Nah, kan itu ya konsep yang dijelaskan, diceritakan oleh para ekonom, oleh pemerintah sendiri, bahwasanya jika memang kita mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menambah investasi di seluruh daerah, ya, yang tadinya tidak ada pabrik, orang bisa kerja ke sana, yang tadinya nggak ada perkantoran, jadi ada kantor, orang bisa kerja di sana. Nah, ini kan harusnya ada mengalami peningkatan nih. Ya. Nah, kehidupan. Logikanya itu berpikirnya memang seperti itu. Harusnya ya adanya investasi masuk, harusnya ada kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan naik. Memang secara logika itu memiliki dampak. Yeah. Ada dampaknya. Tetapi bila dibandingkan ya tadi seiring berjalannya waktu ketimpangan lebih tinggi dibandingkan dengan dampak pemerataannya. Berarti PR kita masih besar lah dari sisi distribusi harta kekayaan Betul. tadi. Itu. Nah, ini yang menjadi catatan. Dalam konteks hari ini, ya ini sebenarnya nanti nyambung dengan core kompeten yang saya miliki ya di bidang ekonomi Islam gitu. Jadi mindset ekonomi hari ini kan sebetulnya lebih ke arah fokusnya itu bagaimana peran swasta itu mengakses ekonomi dan negara hanya sebatas regulator. Padahal kalau dalam nanti konsep ekonomi Islam justru di sini ada peran negara mampu mendistribusikan itu. Sehingga kekayaan alam atau resources ini mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat gitu, bukan hanya diakses oleh segelintir orang saja. Oke. Sebelum kita masuk ke ekonomi syariah, saya dikit melihat konteks ekonomi dunia. Indonesia sudah masuk ke dalam jajaran negara G20. Yeah. Di ASEAN pun merupakan top 5 lah ya. Negara yang memang tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga cukup besar di wilayah Asia Tenggara. Mungkin kita bisa dinyatakan walaupun dibanding Singapura tentu lebih besar Singapura gitu ya dari sisi per kapita, tapi dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya tentu Indonesia masih lebih unggul dari negara di ASEAN manapun gitu ya. Nah, ada yang beralasan bahwasannya kondisi ekonomi seperti inilah karena efek ekonomi global pun belum pulih secara secara adekuat gitu ya. Pasca Covid, sekarang perang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ekonomi di dalam negeri goyah, suka beralasan demikian gitu ya ekonomi. Nah, sebenarnya konektivitas antara ekonomi nasional kita dan ekonomi global itu seperti apa? Baik, kalau kita melihat itu kan pasca runtuhnya Uni Soviet, hampir setiap negara itu seluruhnya lah menggunakan mungkin ada beberapa itu ekonominya terbuka ya. Artinya terkonek dengan ekonomi global gitu. Betul. Sehingga ketika ada
turbulensi ya atau gejala-gejala di belahan dunia yang satu biasanya akan memiliki dampak. Nah, cuman masalahnya dampaknya itu bisa berdampak besar atau kecil itu dilihat dari bagaimana position ya dari perekonomian negara tersebut. Artinya kalau misalkan perekonomian negara tersebut dia ditopang oleh pondasi ekonomi ya makroekonomi dan mikroekonomi yang kuat, sebetulnya itu gejala-gejala yang dampaknya dari luar itu tidak terlalu signifikan gitu. Nah, masalahnya hari ini ketika pondasi ekonomi kitanya itu sebetulnya perlu dipertanyakan sehingga ada guncangan sedikit dari luar. Kalau pondasi ekonominya kita rapuh, goncangan itu akan terasa gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan gitu. Seringkali ya kondisi global itu jadi kambing hitam, gitu. Padahal kita juga melihat, mengintrospeksi bagaimana kondisi ekonomi kita gitu. Apakah sudah kuat dengan utang yang besar, pengangguran yang tinggi, ketimpangan ekonomi. Ini kan salah satu hal yang memiliki dampak signifikan sehingga ada goncangan sedikit di luar akan terasa gitu. Kita lebih banyak misalkan mengekspor resources yang barang mentah gitu ya. Betul. Itu kan nilai tambahnya tidak selalu signifikan gitu. Betul memiliki dampak ekonomi, tetapi kalau kita mengekspor barang yang jadi tentu akan memiliki nilai tambahnya lebih besar gitu. Nah, sehingga kita dikeruk banyak sumber daya alam tapi tidak memiliki dampak signifikan gitu. Nah, dari sisi yang lain gitu, kondisi-kondisi global hari ini kan memiliki kan sudah terkoneksi gitu, terconnected dengan kondisi Indonesia. Sehingga ini menjadi catatan juga. Saya sebetulnya lebih menyoroti selain dalam konteks perang Ukraina dan Rusia, kemudian ditambah lagi dengan Israel dan Palestina, penguatan pondasi ekonomi kita juga harus diperlukan. Ini catatannya itu. Contoh misalkan ketangguhan UMKM kita, daya beli kita, bagaimana negara bisa menjamin atau minimal menstabilkan harga. Itu juga penting. Nah, hari ini kan cenderung hal-hal tersebut kurang dioptimalkan oleh pemerintah. Ini catatannya itu. Ya, sehingga ketika misalkan UMKM hari ini berada di tengah masyarakat, mereka berjuang sendiri seolah tidak ada negara itu. Jadi gini dalam 10 tahun pemerintahan saat ini gitu ya, 2 periode pemerintahan saat ini, yang gaspol itu kan infrastruktur nih. Iya. Infrastruktur. Diharapkan infrastruktur akan menyerap lapangan pekerjaan karena padat karya, lalu juga pemberdayaan industri-industri penyokong seperti semen dan lain sebagainya gitu ya, itu pun bisa meningkat. Dan infrastruktur tersebut akan berdampak kepada kelancaran transportasi, distribusi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang Kang Julian lihat nih dari pembangunan infrastruktur yang ada saat ini gitu ya, dari hasil kajian-kajian dilakukan dan juga pengamatan, sebenarnya ada signifikan tidak ya terkait dengan ekonomi? Jadi gini, pertama yang harus kita pahami bahwa infrastruktur itu penting, betul ya. Tetapi kalau berbicara lebih penting dan lebih urgent mana dengan kondisi hari ini, ini perlu juga dipertimbangkan karena dalam konteks ekonomi infrastruktur itu memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Jangka panjang gitu. Tidak ada jangka pendek langsung begini, enggak. Nah, itu yang pertama. Jadi jangka panjang. Itu pun kalau kajian pembangunan infrastrukturnya itu tepat secara visible gitu. Ya, visibilitasnya kuat gitu. Ya, kalau kita lihat misalkan proyek kereta cepat. Ya, menurut saya itu sesuatu yang memang kalau dalam visibilitas ekonominya itu terlalu mahal gitu. Terlalu mahal. Modal dan sulit lah untuk kita bisa mendapatkan profitable dari proyek itu. Nah, banyak proyek-proyek yang seperti itu. Logika yang lain, ini berdasarkan data ya. Ketika pembangunan infrastruktur, tadi disinggung oleh Kang Ilman, itu kan bisa menyerap BUMN, semen, besi. Tapi faktanya kan BUMN, semen juga collab ya. Kemudian besi, Krakatau Steel juga collab. Karena bahan bakunya itu dari negara pemodal. Ditambah juga dengan sumber daya manusianya, banyak tenaga kerjanya dari luar. Sehingga pembangunan infrastruktur itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Ini yang terjadi itu. Bahkan yang ada adalah lebih ke arah bagaimana sebetulnya saya lebih mengarah ini hati-hati dengan debt trap. Debt trap itu. Jebakan utang. Jadi istilahnya mungkin gini ya. Uang misalnya investasi dari Cina gini. Ya. Misalnya dari Cina, duit masuk kita. Terus kita belanja lagi bahan baku dari Cina. Dan kita gaji orang-orang Cina untuk kerja di sini. Akhirnya balik lagi ke sana kan? Iya. Yang tersisa utangnya gitu. Iya. Itu dia. Apakah ada tenaga kerja lokal? Ada. Tapi tidak sebanding. Kemudian kita tahu bersama di lapangan ada gap yang besar. Upah yang diterima antara pekerja lokal dengan pekerja dari negara pendonor atau investor itu. Gapnya sangat besar gitu. Ini terjadi gitu. Oke. Nah, harusnya ya catatan-catatan ini menjadi bahan pertimbangan untuk tahun ke depan gitu. Dan itu kan diskursus yang terus terjadi oleh para pengamat ekonomi ya selama ini yang terjadi itu. Dan prediksi-prediksi mulai terbukti gitu ya, dan memang menjadi beban kepada masyarakat, beban kepada negara, dan ujung-ujungnya adalah harus dibayar dengan pajak dari masyarakat. Pajak. Dan saya nggak kebayang ya. Jadi gini, dalam konteks infrastruktur yang dibangun, karena kajian feasibility-nya itu kurang maksimal ya, cenderung asal jadi gitu ya, dan gerusak-gerusuk. Boleh dikatakan mungkin banyak pengamat mengatakan bahwa ini banyak pemburu rente di sana itu ya. Lebih ingin mendapatkan success fee, rente-rente seperti itulah. Nah, khawatirnya ini justru jadi beban di periode-periode yang akan datang gitu. Karena ya tadi, contoh misalkan janji-janji membangun infrastruktur tanpa APBN, kenyataannya justru malah APBN yang dijaminkan. Itu yang terjadi gitu. Sudah mulai banyak miss-miss gitu ya. Saya khawatir dalam proses pembangunannya, dalam proses kajiannya saja, ini proyek misalkan dalam konteks ini rugi. Ya, biaya operasional dalam konteks misalkan pembangunan dari luar. Nah, kita khawatirkan sebenarnya biaya kos operasionalnya juga minus gitu. Tidak nutup gitu ya. Tidak nutup. Karena asumsi yang digunakannya itu terlalu langitan menurut saya itu. Terlalu ideal. Misalkan kereta cepat, kemudian pelabuhan yang terjadi di Palembang ya. Kemudian masih banyak lah ya, beberapa bandara ini. Bandara di Kertajati juga. Ini kan harusnya diperhatikan juga gitu. Kan Bandara Kertajati misalkan di Jawa Barat itu termasuk bandara terbesar kedua di Indonesia ya. Sudah 5 tahun beroperasi, baru hari ini lagi dipaksa-paksa gitu. Padahal kalau dana yang besar untuk Kertajati digunakan untuk misalkan menyuplai UMKM dan sebagainya, itu multiplier ekonomi lebih besar gitu. Ini hal yang memang harus menjadi catatan. Sebenarnya saya ingin ke hal yang lebih basic dari itu gitu ya. Jadi banyak juga yang mengungkapkan bahwasannya pemerintah ini lupa untuk mengembangkan sumber daya manusia, berinvestasi di sana. Gitu ya. Satu sisi memang kita mendapatkan infrastruktur yang luar biasa ya, tapi satu sisi lain kemanfaatannya dan juga pengembangan sumber daya manusia kita memang yang masih lemah. Sedikit mungkin dari Kang Julian ada spill nggak terkait dengan sebenarnya memang SDM itu menjadi pondasi yang sebenarnya harus dikuatkan gitu. Ya artinya kan gini, di balik megahnya infrastruktur itu kan ditopang dengan resources sumber daya manusia yang mumpuni gitu. Kita tahu pemerintah selalu mengatakan bahwa kita akan menyongsong Indonesia emas pada 2045. Nah, kalau hari ini terus kebijakan-kebijakan yang seperti ini dilakukan, bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas. Jadi kebijakannya harus produktif gitu dalam konteks ini, menyuplai ke arah sana. Ya, ini harus diperhatikan dengan utang yang semakin melebar. Ya, ini kan menjadi beban untuk generasi-generasi yang akan datang. Padahal dengan utang itu kan itu diambil dari APBN. Ya, ketika APBN tergerus oleh utang, akhirnya anggaran yang harusnya untuk misalkan investasi di bidang SDM, peningkatan kualitas dan mutu SDM, harus akhirnya terkooptasi dengan pembayaran utang yang cicilan, bunga, dan pokoknya itu dari APBN. Itu kan sangat besar. Ini dan sebenarnya sejak isu terkait dengan stunting ya, kekurangan gizi pada balita, beberapa daerah juga mengalami rawan pangan sampai ada
meninggal karena kelaparan di Papua gitu ya. Ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya, yang membuat kita miris bahwasannya bagaimana bisa wilayah yang demikian kaya penghasil emas tapi penduduknya sampai mati kelaparan ya, karena kemiskinan tersebut. Baik, kita bicara sekarang harapan. Ya, harapan yang memang oke lah, kita berada dalam kondisi gelap nih. Dunia global juga gelap gitu ya, penuh ketidakpastian gitu ya. Seperti apa ini kemana gitu. Terus kita akan menghadapi pemilu juga. Betul. Ya, siapa yang nanti akan berkuasa, kocokannya kita ya masih goib lah gitu ya. Si goib, dan akan membawa ekonomi ini kemana gitu ya. Nah, apa yang bisa dipegang nih oleh masyarakat Indonesia ya untuk menjadi penyelamat ya, yang bisa diusulkan ataupun yang bisa dipropos oleh kita semua untuk oke lah, ini masalah-masalah yang sudah terjadi gitu kan, jangan diulangi lagi gitu ya. Hal basic apa mungkin yang dari sisi fundamental ekonomi harus berubah? Saya kira gini, seiring berkembangnya dan bertambahnya pengetahuan, pemahaman masyarakat di Indonesia yang mayoritas Muslim tentang agamanya, maka misalkan dalam konteks hari ini muncul tren tentang pemahaman ekonomi Islam ya. Betul. Ya, ekonomi Islam sebagai salah satu alternatif. Karena kita tahu bersama lah, pasca Indonesia merdeka 1945 sampai hari ini, detik ini, kita dihantui dengan rejim yang cenderung liberal gitu. Bahkan betul-betul lebih liberal dibandingkan Amerika sekalipun, katanya seperti itu kan. Ya, Amerika meskipun negara liberal tapi dia masih memproteksi gitu ekonominya, termasuk juga BUMN atau sumber daya alamnya gitu. Tapi di kita kan semua diserahkan, bahkan asing itu diberi karpet merah gitu. Nah, tentu berbicara dalam konteks ini ada harapan dengan ekonomi Islam gitu ya, sebagai solusi. Nah, hanya catatan memang tahun 2024 itu tahun politik ya. Saya ingin menggarisbawahi sebetulnya bahwa perubahan pemimpin rejim itu memang penting. Tetapi, nah itu tapinya itu tak cukup gitu, hanya berganti nahkoda, berganti pilot gitu ya. Betul. Ini penting gitu. Bahwa untuk menjadi Indonesia maju, Indonesia yang beradidaya gitu, Indonesia yang makmur ya, di samping dibutuhkan seorang supir, nahkoda, pilot yang handal, perlu ditopang juga dengan infrastrukturnya ya. Infrastruktur sistemnya. Kalau misalkan seorang driver ya, pengemudi, supir harus ditopang dengan mobil yang bagus. Ya. Kalau pesawat, pilot pesawat yang bagus. Betul. Kemudian kalau kapal laut nahkoda ya, dia harus kapal laut yang bagus juga gitu. Nah, itu ibaratkan infrastruktur sistemnya itu yang harus diperhatikan gitu. Karena saya khawatir kalau hanya perubahan hanya sekedar orang, itu tidak menghasilkan sebuah perubahan yang fundamental gitu. Karena kita tahulah, kita sudah berganti beberapa kali rejim ya, mulai dari seorang militer pertama kali ya, maksudnya teknokrat lah ya, pertama, kemudian militer, kemudian akademisi, kemudian militer juga termasuk seorang ibu, sosok ibu, karena diduga katanya harus yang memiliki kasih sayang kuat gitu agar menyayangi rakyatnya juga, ternyata nggak beda jauh gitu ya. Nah, saya khawatir masyarakat kemudian diberikan harapan-harapan palsu gitu, karena ini juga masyarakat dituntut untuk realistis dalam konteks hari ini ya. Jadi konteks dalam konteks ekonomi, misalkan kaitan dengan pemilu ya, kita bisa melihat lah bahwa untuk perhelatan Pilpres 2024 itu kan tidak ada yang gratis ya. Tidak ada yang gratis, semua berbayar. Semua berbayar, dan ada yang pemodalnya, penyokongnya gitu. Yang dikhawatirkan kan nanti ada politik balas budi yang justru nanti mereka ini yang menikmati proyek-proyek di pemerintahan gitu. Hari ini kan terjadi bagaimana distribusi
project itu kepada orang-orang yang dulu mensponsori gitu. Ya itu memang sudah hal yang difahami Nah, secara umum di dalam sistem seperti ini. itu betul menjadi catatan. Makanya dalam konteks ini saya sebetulnya di penghujung tahun 2023 ini masyarakat semakin lebih paham gitu tentang misalkan dalam konteks ekonomi adanya ekonomi Islam gitu. Hanya memang catatan nanti ekonomi Islam seperti apa yang memang harus apa namanya kita implementasikan di negeri ini gitu. Karena Emang kan ada berapa macam ekonomi Islam? ya artinya gini, hari ini kan terjebak, masyarakat itu Mm-mm. terjebak bahwa yang sebutnya ekonomi Islam itu identik dengan keuangan gitu. Artinya Oke. perbankan syariah, pasar modal ya, BMT syariah Saham gitu ya, syariah. saham. Nah, padahal kan yang namanya ekonomi Islam itu tak cukup dengan sektor keuangan gitu Iya, iya. ya. Tapi ekonomi Islam memang mengatur seperti tadi ketika adanya gap, ketimpangan, ekonomi Islam hadir untuk menjelaskan masalah distribusi. Hmm. Ekonomi Islam juga hadir untuk menyelesaikan masalah apa namanya ketimpangan ekonomi dalam hal misalkan seperti ayat kaila yakunu dulatan agni minkum ya. Janganlah harta itu beredar. Hmm. Nah, itu kan harus ada apa namanya institusi yang mampu mengimplementasikan itu. Jadi Gitu. mungkin pembahasan ekonomi syariahnya perlu untuk diperkaya gitu ya. Betul. Walaupun memang yang terimplementasi saat ini baru dalam Sektor sektor keuangan keuangan saja. ya. Ya. Adapun dalam aspek lainnya, baik makro misalnya apa ya? Kalau dalam konteks ekonomi syariah, masalah moneter mungkin ya. Ya, Masalah moneter, mata standar uang mata uang itu masih nampaknya jauh sekali ya. Di mana jauh. kita Betul. tahu bahwasannya Rasulullah menggunakan dinar Dan dirham dirham. untuk standarnya ini. Nah, Kang Julian, kalau melihat hasil dari riset yang dilakukan oleh Kang Julian terkait dengan para pelaku ekonomi syariah saat ini, apakah memang mereka itu terdorong melakukan ekonomi syariah itu? Motivasinya nih, apakah karena ada keuntungan, sekedar ada keuntungan di sana, karena sekarang lagi trending, Tren. ataukah memang karena ada dorongan yang sifatnya inner gitu, Ya. yaitu akidah gitu, Ya. ataupun keimanan mereka? Bagaimana hasil riset selama ini? Ya, jadi dalam konteks hari ini berkenaan dengan tren peningkatan terhadap masyarakat Indonesia dalam konteks ini terhadap implementasi ekonomi Islam, saya menemukan ada beberapa karakteristik. Yang pertama, memang terdapat juga misalkan masyarakat yang hanya mengejar keuntungan profit rasional saja gitu. Bahwa di ekonomi Islam itu lebih menguntungkan, lebih berkeadilan dibandingkan dengan konvensional. Misalkan sektor keuangan perbankan syariah relatif lebih berkeadilan karena dia tidak menggunakan sistem bunga ya, seperti itu. Yang kedua, terdapat juga masyarakat yang dia itu lebih ke arah dorongan akidah tadi, keyakinan. Keyakinan dia. Itu sering disebut dengan syariah loyalty karena dia melaksanakan transaksi keuangan sesuai syariah itu karena memang dorongan ini diajarkan agama gitu, agama yang harus menghindari praktek-praktek riba atau maisir, goro dan riba maghrib. Dia mendorong melaksanakan transaksi di sektor keuangan syariah itu karena dorongan itu. Nah, terlepas dari untung atau ruginya gitu ya. Betul. Ya, bahwa ternyata syariah itu lebih menguntungkan tidak menguntungkan, dia lebih cenderung prakteknya sesuai dengan syariah. Tapi ya tadi terdapat juga banyak masyarakat yang lebih ke arah rasional, dia mana yang lebih menguntungkan. Berarti ada dua ya, profit loyalty Ya. dan syariah loyalty. Ya. Banyaknya yang mana nih hasil? Nah, secara umum kalau kita melihat tren hari ini kan kalau di industri keuangan kita masih jauh tertinggal antara syariah dan konvensional ya. Gapnya masih sangat tinggi lah. Meskipun kita telah melaksanakan merger misalkan bank syariah. bank BUMN syariah untuk akselerasi gitu mengejar ketertinggalan, tetapi masih sangat sedikit gitu. Nah, tentu ini menjadi catatan ya, dalam konteks ini perlu ada pemahaman lebih jauh bagi masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan syariah ya. Bertransaksi sesuai syariah itu apa? Meninggalkan aspek-aspek yang sifatnya itu maisir, goro dan riba yang hari ini banyak dipraktekkan di bank-bank konvensional gitu. Transaksi yang ribawi, pasar modal konvensional, pasar derivatif. Ini sebetulnya yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi kita itu. Karena di sektor non-real ini banyak transaksi keuangan itu
Ada gap antara sektor real dan sektor non real. Transaksi sektor real itu misalkan perputarannya itu bisa ratusan kali lipat dengan sektor keuangan. Dan ini ciri khas dalam konteks kapitalis seperti itu gitu. Oke. Jadi pertumbuhan ekonomi itu seperti pertumbuhan yang tanda kutip para pengamat mengatakan ini seperti pertumbuhan bubble ekonomi, ekonomi gelembung. Seolah-olah dia besar, transaksi perputaran uangnya banyak, tapi yang banyak berputar di sektor keuangan gitu. Sehingga dia tidak ada efek rembesan terhadap misalkan penyerapan tenaga kerja, ya, penyerapan meminimalisir pengangguran, ketimpangan ekonomi. Karena banyaknya di sektor keuangan, pasar modal, derivatif, yang dia mengejar rente, keuntungan. Dan ekonomi syariah pun akhirnya terbawa dengan itu. Tergerus juga akhirnya sedikit demi sedikit, mulai kemudian kehilangan on the track-nya. Ini dikhawatirkan seperti yang itu. Tadinya track-nya adalah mengembangkan sektor real. Ya. Diharapkan gitu. Ya, fokus pada sektor real. Jadi terbawa juga kepada sektor non-real itu. Karena mencari pertumbuhan. Ya, pertumbuhan tadi gitu. Ini yang kita khawatirkan. Makanya ini catatan juga bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini, bahwa ekonomi Islam itu bukan hanya sekedar sektor keuangan saja gitu, tapi juga dia menyangkut masalah mikro, makro. Makronya tadi dia masalah mata uang, termasuk masalah kepemilikan yang nampaknya ini juga akan sangat sulit direalisasikan dalam konteks sistem hari ini gitu. Jadi ekonomi syariah masih bisa dilakukan secara parsial. Betul. Dalam konteks sistem konvensional kapitalis saat ini gitu ya. Dan apakah yang parsial ini gitu ya, kita kalau yang general tadi mungkin ya belum bisa diterapkan. Sekarang yang parsial ini apakah akan bertahan? Ya, saya khawatir sebetulnya ya. Saya khawatir gejala-gejala yang muncul hari ini, bahwa perkembangan industri keuangan Islam yang mulai sedikit demi sedikit masuk ke sektor non real ini menjadi bumerang gitu. Ya, bumerang. Yang dulu digadang-gadang misalkan ketika krisis 98, di mana bank-bank konvensional pada tumbang, ada bank muamalat pada saat itu tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena dia berbasis sektor non real, sektor real gitu ya, sektor real. Dia penyaluran dana itu sektor real. Sementara bank-bank lain itu sektor non real. Nah, ini kekhawatiran itu karena arus di sektor non real itu begitu cepat pertumbuhannya itu menghilangkan entitas bahwa ekonomi Islam itu pro terhadap sektor real itu. Sehingga kan kalau sektor real itu kan akan menyerap lapangan kerja, meminimalisir pengangguran, pro terhadap UMKM. Tapi kalau sektor non real itu kan uang itu banyak, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Iya. Ya. Segelintir orang, perputarannya sangat besar gitu. Dalam sehari itu ya. Ya, sangat besar gitu. Nah, ini dikhawatirkan itu kan akhirnya nanti ketika terjadi krisis, ini jadi bumerang gitu. Tuh katanya karena ekonomi Islam itu tahan terhadap krisis. Tapi ternyata juga. Nah, ini khawatiran kita itu. Makanya ini catatan juga bahwa kita harus tetap mengawal bagaimana penerapan ekonomi Islam itu secara komprehensif, secara kafah gitu. Tidak hanya sektor keuangan gitu. Ini karena memang suatu sistem itu saling menunjang satu sama lain tentunya ya. Betul. Sektor keuangan harus ditunjang juga dengan sektor real, transaksi keuangan yang sifatnya pasar lah gitu ya, benar-benar pasar gitu. Ada penjual, ada pembeli, ada pengguna jasa, ada yang pekerja dan sebagainya gitu ya. Nah, Bang Julian, ini PR nih bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk memahami ulang, meriset ulang pemahaman mereka terkait dengan ekonomi syariah. Kalau ekonomi konvensional sudah banyak dibicarakan lah masalah keburukannya, pertumbuhannya yang semu, bubble yang kemungkinan akan terjadi, krisis yang akan berulang gitu ya. Nah, untuk mempelajari ekonomi syariah ya, yang memang saat ini mungkin sudah mulai bermunculan fakultas-fakultas ekonomi syariah yang di beberapa kampus di Indonesia. Nah, sebenarnya apakah itu cukup untuk menghasilkan ekonomi syariah? Jadi sebagaimana tadi saya singgung bahwa memang hari ini
tren dan isu perkembangan ekonomi Islam itu masih identik dengan sektor keuangan. Oke, masih terbatas di situ. Sehingga munculnya ada asumsi gini, supply and demand. Munculnya hari ini jurusan-jurusan, fakultas-fakultas, program studi yang berkaitan ekonomi Islam karena memang dituntut untuk adanya demand berkaitan dengan di sektor keuangan tenaga kerja. Karena industri keuangan banyak gitu kan, siapa nanti yang ngisinya? Nah, akhirnya muncullah jurusan-jurusan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, catatan saya sebetulnya bahwa ekonomi Islam itu akan betul-betul memberikan dampak yang signifikan bagi suatu masyarakat, bahkan bagi suatu negara gitu, ketika memang diimplementasikan. Dan memang ini perlu SDM yang berkualitas, SDM yang tidak hanya fokus pada misalkan keuangan saja. Karena hari ini kalau kita melihat kan jurusan itu terlalu spesifik gitu ya. Nah, kekhawatiran kita itu adalah bahwa ekonomi Islam yang diajarkan itu cenderung bahwa ekonomi Islam yang sifatnya keuangan. Padahal sekali lagi berbicara dalam ekonomi Islam itu kan tentang ekonomi Islam itu kan cara hidup ya, cara hidup sebagai seorang Muslim, bagaimana kita bertransaksi dalam konteks keseharian individu. Kalau dalam konteks negara kan dia berkaitan dengan kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, distribusi harta. Itu. Gitu ya. Nah, sehingga ketika ekonomi Islam diharapkan mampu memiliki solusi terhadap fenomena-fenomena yang tadi catatan yang tidak mampu dihadapi oleh sistem ekonomi kapitalis hari ini, itu akan memiliki dampak ekonomi Islam kalau dia hadir head to head gitu ya. Contoh dia pengaturan bagaimana mengatasi ketimpangan. Bukan diserahkan pada mekanisme pasar secara utuh, tapi negara hadir di tengah-tengah masyarakat hari itu ya. Dia bagaimana mendistribusikan kekayaan yang memiliki. Sekarang ini kan hampir sebagian besar gitu ya, hampir seluruhnya bahkan sumber daya alam yang ada di negeri ini itu kan dikelola oleh swasta gitu. Ada BUMN tetapi kan disebut mati enggan hidup mau. Nah, ini kan terjadi gitu. Nah, padahal kalau itu dikelola yang luar biasa, jadi gini, ini ada yang menarik sebetulnya Kang Ilman. Ini sudah banyak familiar disampaikan oleh seorang Profesor Mahfud MD ya. Dia mengatakan kan hasil pertambangan kalau dikelola dengan baik ya, itu kan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Jadi hatta meskipun masyarakat Indonesia tidak tidur sekalipun itu bisa mendapatkan penghasilan besarnya tidak main-main gitu, sampai 15 juta gitu kan. Itu kan besar gitu ya, kalau dikelola dengan baik gitu. Dan syariah sebenarnya mengatur itu gitu. Mengatur itu. Tapi nggak pernah dipelajari. Nah, hari ini masalahnya kan tidak diimplementasikan. Ekonomi Islam itu masih tanda kutip dimarginalisasikan pada sektor keuangan. Coba kalau ekonomi Islam dihadirkan juga dalam konsep kepemilikan, dalam konsep distribusi, termasuk dalam konsep mata uang, nggak ada tuh yang namanya rejim dolarisasi gitu. Karena kan dalam konteks ini nanti dinar dan dirham. Nggak ada yang namanya nanti suatu negara yang mendikte mata uang tertentu, ya, menjadi polisi dunia, mendikte negara-negara lain dengan mata uang. Itu yang terjadi gitu. Nah, ini makanya jadi catatan bagi kita, terutama yang Muslim, menyongsong tahun 2024 itu betul-betul harus meningkatkan pemahaman dalam konteks kalau ekonomi Islam itu menjadi sebuah harapan yang bisa lah menggeser nanti paradigma ekonomi konvensional. Dan kita harus nanya ke calon-calon itu, ya, calon legislatif ataupun calon eksekutif itu, ngerti nggak mereka terkait dengan ekonomi syariah? Khawatirnya memang ya sama-sama wae gitu ya, dan mungkin ekonomi pun nggak ngerti gitu. Nah, ini yang memang jadi PR kita semua ya, pemirsa channel Dialog Transformasi. Kita kembali menghadapi suatu kondisi yang sifatnya sistemik, yang tidak hanya sekedar permasalahan parsial, teknis, ataupun permasalahan ketimpangan kualitas sumber daya manusia, tapi kita pun menghadapi permasalahan yang sifatnya mendasar, yaitu di mana sistem ini dibangun berdasarkan kepada asas yang keliru, ya, di mana asas kapitalisme
yang sudah kita rasakan saat ini dan hampir seluruh masyarakat dunia rasakan, ya, tidak sampai kepada peningkatan kesejahteraan dan keadilan dalam permasalahan ekonomi. Ya, jadi masih banyak hal yang harus kita kerjakan saat ini, yang harus kita rubah, dan tentu diawali dengan perubahan mindset kita dalam memandang permasalahan dunia saat ini dan khususnya permasalahan Indonesia, bahwasannya cobalah kita melihat kembali apa yang ada dalam agama kita, dalam Islam, dalam syariatnya, dalam aturan-aturannya, dan ternyata di sana kita akan temukan solusi yang sangat luar biasa. Baik, Kang Julian, mungkin ada perkataan pamungkas nih yang bisa kita sampaikan kepada... Ya, jadi kepada para pemirsa sekalian, pertama kalau kita melihat ini kan kita saat ini sedang berada di penghujung tahun gitu ya. Yeah. Tentu kita berharap apa yang terjadi di tahun 2023 itu, kalau itu jelek di tahun 2024 menjadi baik gitu. Kalau 2023 baik, maka 2024 harus lebih baik. Yeah. Nah, apa yang tadi kita diskusikan sebenarnya kan ada salah satu poin faktor yang menjadi indikator, mulai dari inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, ya, utang luar negeri itu masih relatif tinggi gitu. Nah, tentu kita berharap sebetulnya catatan-catatan kelam itu harus diminimalisir di tahun-tahun yang akan datang. Yeah. Hanya saja saya kira ini menjadi catatan penting juga. Terus terang ini kita sebagai seorang akademisi ya, yang kita punya tanggung jawab moral. Kita melakukan autokritik, masukan-masukan itu bagian dari bentuk kecintaan kami gitu terhadap negeri ini, yang tidak mau negeri ini terus terjelembab ke dalam kemerosotan, hutang yang besar gitu. Bahkan lebih kasar dikatakan sebagai failed state, negara gagal. Kan kita tidak mau. Maka tak salahnya kita menawarkan sebuah solusi gitu untuk perbaikan. Ya. Nah, dalam konteks ini, konteks ekonomi, kita menawarkan sebenarnya ekonomi Islam. Tentu ekonomi Islam yang tidak hanya sekedar mengatur masalah sektor keuangan saja, tapi ekonomi Islam yang komprehensif, ya, mulai dari akar sampai daunnya, mulai dari sektor keuangan sampai kepemilikan umum dan sebagainya. Saya menarik misalkan tadi saya singgung poin kita ya. Kalau dalam konteks postur APBN kita kan sebagian besar 80% lebih lah kalau kita melihat ya. Itu kan APBN kita itu di kisaran 2.500 triliun ya. Tapi 2.000 lebih ya itu didapat dari sektor pajak. Tuh. Sementara sektor non pajaknya itu di kisaran kurang dari 20%. Nah, artinya sistem ekonomi hari ini dia hidup hasil dari memeras keringat rakyatnya. Kalau kita bandingkan dengan sektor ekonomi Islam, justru dia akan mengoptimalkan dari sektor-sektor kepemilikan umum yang hari ini ya sebagian besar bahkan hampir seluruhnya itu dikelola oleh swasta, sehingga swasta yang menikmati keuntungan itu. Saya mengutip tadi singgung data yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Kalau sektor pertambangan dikelola dengan baik, dipastikan ya penduduk Indonesia per individu itu bisa mendapatkan per bulan itu sekitar 20 juta. Coba, kalau itu dikelola oleh negara secara profesional, secara amanah, ya, artinya masyarakat itu sejahtera gitu. Dan ini kan yang kita harapkan seperti itu gitu, mengembangkan sebuah masyarakat yang kuat secara ekonomi ya, pondasi ekonominya itu dengan cara tadi mengoptimalkan sektor-sektor yang sebetulnya itu menjadi milik rakyat dan dikelola oleh negara sebagai wakil dari rakyat gitu. Betul. Untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan itu milik rakyat tapi pengelolaannya oleh swasta dan keuntungannya dinikmati oleh swasta. Nah, itu tidak diharapkan. Nah, yang mampu melakukan itu semua adalah ekonomi Islam. Maka ini catatan juga bahwa kita berharap ekonomi Islam menjadi sebuah solusi yang mampu memberikan keberkahan bagi negeri ini di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Kang Julian. Kita sudah berbincang terkait dengan banyak hal ya, dan tadi ada beberapa poin yang sangat menarik sekali yang bisa kita jadikan pegangan ya. Dan tentu take home message kita adalah perubahan ke depan adalah perubahan berdasarkan Islam.
Nah, ini yang didorong oleh akidah kita tentunya, dan juga sebagai gambaran masyarakat ke depan yang memang sudah dicoba berbagai macam solusi untuk negeri dan dunia ini. Tidak ada yang memberikan solusi yang hasil akhir yang paling baik gitu. Nah, karenanya perlu ada semacam perubahan yang sangat mendasar, dan tentu perubahan mendasar ini yang Allah inginkan, yang Rasulullah inginkan adalah tentu dengan menerapkan Islam secara kafah. Dan inilah yang menjadi PR kita semua sebagai kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia. Baik, sekian dialog kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua. Sekian dari saya. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.